Saat kemarin harus segera disosialisasikan kepada pemerintahan daerah, khususnya dalam mengakselerasi penyaluran dana desa, khususnya kaitannya dengan bantuan langsung tunai dana desa, gitu ya, BLT desa. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sampaikan terkait sekilas progres penyaluran dana desa di wilayah kerja kami Kabupaten Malang. Ini data kami ambil posisi tanggal 19 Juli ya, hari Senin lalu. Untuk Kabupaten Malang dari alokasi 388 miliar, ini sudah tersalur 172,293 miliar atau kurang lebih 44,34%. Kemudian Kabupaten Pasuruan dari 365 miliar sudah tersalur 162,497 miliar atau 44,44%. Kemudian untuk Kota Batu, ini dari alokasi 31,458 miliar, ini sudah tersalur 16,538 miliar atau 52,57 miliar. Nah, untuk dana desa tahap 1 semua sudah tersalurkan. Kemudian tahap 1 yang 8% untuk earmark penggunaan untuk earmark penanganan COVID ya, 8% dari dana desa. Ini semua desa menurut catatan kami sudah kita salurkan. Ada yang memang khusus disalurkan 8%-nya, ada yang menjadi bagian dari DD tahap 1-nya gitu ya. Baik di Malang, Pasuruan maupun Batu. Kemudian untuk BLT desa, kalau data yang kami tarik 19 Juli kemarin, yang untuk Kabupaten Malang memang sudah 100% sampai posisi bulan Februari. Tapi Maret sampai Juni ya Pak, itu belum ada. Belum 100%. Sedangkan untuk Juli belum ada satupun desa yang mengajukan untuk BLT desa bulan Juli. Kemudian untuk Kabupaten Pasuruan, ini yang sudah 100% untuk BLT desanya baru sampai dengan BLT desa bulan Januari, sementara BLT desa bulan Februari sampai Juni belum semua desa. Artinya kalau yang bulan Februari ada 5 desa yang belum dan seterusnya ya, BLT bulan 3-nya masih 31 desa yang belum, BLT bulan 4 76 desa dan seterusnya itu ya. Artinya yang 100% baru sampai dengan untuk bulan Januari. Kemudian untuk Kota Batu, BLT desanya itu sudah 100% sampai dengan bulan ke-4. Jatah BLT desa bulan ke-4 sudah disalurkan untuk Kota Batu. Sudah kami salurkan ke RKD, sedangkan yang BLT bulan ke-5 itu baru untuk 10 desa. Ini menurut catatan kami ya, saya nggak tahu apa. Kayaknya nggak ada lagi ya, masih itu ya, sama ya. Nah itu kondisinya Bapak Ibu. Dan kegiatan kami hari ini terus terang adalah untuk sosialisasikan terkait dengan adanya relaksasi persyaratan untuk penyaluran dana desa, baik itu yang tahap 2 dan tahap 3 maupun untuk BLT desa gitu ya. Nah, khusus yang BLT desa ini ada arahan dari pusat mempertimbangkan data yang posisi sampai dengan 2 Juli itu rata-rata secara nasional penyaluran BLT desa itu hanya sampai dengan bulan Maret gitu ya. Nah, itu tadi kurang lebih juga hampir sama lah di kita ya. Secara nasional itu baru 100% sampai dengan bulan Maret, tapi ada juga yang malah belum salur di bulan Januarinya dan seterusnya. Itu kalau menurut catatan pusat ada 2% sekian desa yang belum dapat penyaluran BLT desa jatah bulan Januari gitu ya. Tapi di sini rata-rata kalau Kabupaten Malang tadi bulan keduanya belum 100%, bulan ketiga sorry. Kalau Kabupaten Pasuruan bulan keduanya yang belum selesai 100%. Kalau Kota Batu tadi bulan kelimanya dan seterusnya yang belum 100%. Nah, kegiatan agenda kita hari ini kami ingin menegaskan bahwasanya kita diminta untuk memastikan penyaluran BLT desa yang sampai dengan bulan September, jatah hak untuk sampai dengan bulan September itu disalurkan di bulan Juli ini, gitu ya, disalurkan bulan Juli. Nah, kami kemarin sudah merilis juga beberapa pointer dan beberapa catatan kecil gitu ya kepada Kepala DPMD, BKAD dan juga teman-teman pendamping gitu ya. Bagaimana polanya nanti gitu. Jadi intinya bahwasanya penyaluran BLT desa
itu dimungkinkan untuk dimintakan maksimal untuk 3 bulan, gitu ya. Maksimal untuk 3 bulan. Nah, misalnya contoh yang ekstrim tadi punyanya Kabupaten Pasuruan itu kan ada beberapa desa yang belum salur bulan Februarinya, gitu ya. Nah, bulan Februarinya berarti nanti akan dimintakan untuk jatah sampai dengan bulan September itu dalam 3 batch, gitu ya. Saya mengistilahkannya 3 batch ya, bukan tahapan, karena tahapan itu kan DD1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Jadi khusus untuk BLT desanya, kalau dia posisinya baru salur Januari, berarti kan ada yang mengajukan bulan Februari, nanti akan diajukan dalam 3 batch. Batch pertama untuk jatah BLT desa bulan Februari, Maret, dan April. Kemudian setelah itu diajukan ke KPPN, dibuat kembali untuk yang penyaluran bulan Mei, Juni, Juli, gitu ya, batch keduanya, dan batch ketiganya berarti Agustus dan September. Nah, antar batch tersebut, penjelasan dari pusat kemarin itu bisa diajukan dalam jeda minimal 1 hari, gitu ya, tanpa melihat SP2D-nya sudah disalurkan apa enggak. Nanti yang mengatur SP2D-nya disalurkan di KPPN. Yang penting penguploadan dokumennya itu maksimal untuk 3 bulan untuk BLT desa. Gitu. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah surat pengantar disederhanakan, ya boleh ditandatangani oleh Kepala BKAD atau DPMD, dengan catatan sudah ada SK pendelegasian dari Wali Kota Bupati. Nah, terinformasi dari Mas Ponco, kayaknya untuk Pasuruan dan Malang sebetulnya sudah didelegasikan. Ada yang ke BPKD-nya, ada yang DPMD. Tapi untuk Kota Batu, terinformasi masih ditandatangani oleh Wali Kota. Nah, ini monggo. Untuk Batu nanti kalau memang mau dipercepat, silakan dimintakan ke Wali Kota untuk pendelegasian surat pengantar permintaan penyaluran dana desa tersebut untuk dilimpahkan ke BKD-nya atau DPMD-nya. Monggo disepakati. Kemudian untuk penyaluran dari RKD-nya kepada keluarga penerima manfaat, KPM-nya, terinformasi dari pusat itu diserahkan kepada pemerintahan desa mekanismenya. Intinya kalau sekarang posisi bulan Juli, sekarang kan posisi bulan Juli ya, berarti yang bisa dibayarkan hanya BLT desa sampai dengan bulan Juli. Untuk yang Agustus Septembernya, kalaupun sudah diterima di RKD, itu ya baru bisa dibayarkan di posisi bulan yang bersangkutan dari RKD ke KPM-nya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya tadi untuk yang paling ekstrim tadi kan ada yang baru salur sampai Januari, gitu ya. Berarti kan nanti dimintakan yang jatah bulan Februari, Maret, April dalam 1 batch. Nah, itu bisa disalurkan langsung ke KPM-nya secara sekaligus untuk 3 bulan tersebut. Karena sekarang posisi bulan Juli, gitu kan. Berarti yang jatah Februari, Maret, April bisa langsung dibayarkan sekaligus kepada KPM-nya. Nah, begitu juga dengan yang jatah Mei, Juni, Juli. Nah, itu bisa langsung dibayarkan ketika uangnya sudah diterima di RKD. Namun untuk yang BLT desa jatah bulan Agustus dan bulan September, kalau itu uangnya sudah ada di RKD, itu belum bisa dibayarkan ke KPM-nya. Artinya nunggu bulan Agustus datang, baru dibayarkan yang haknya bulan Agustus. Ketika datang bulan September, baru dibayarkan BLT desa yang haknya bulan September. Nah, itu substansinya yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk OMSPAN-nya, di aplikasi OMSPAN dalam pengajuan tersebut, itu persyaratannya disederhanakan, hanya melakukan tagging untuk desa yang akan dimintakan, dan mungkin bulannya ya. Nanti mungkin Mas Ponco akan menjelaskan secara detail teknisnya seperti apa. Dan surat pengantar dari pemerintah daerah yang tadi sudah didelegasikan kepada BKAD atau DPMD-nya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semua, baik dari pemerintahan desa, dari kecamatan, dari DPMD dan BKAD, untuk bisa bersinergi untuk memastikan permintaan penyaluran BLT desa
yang untuk hak sampai dengan bulan September itu sudah diajukan ke kami dalam minggu ini, dan kami akan upayakan terbit SP2D-nya juga di bulan Juli. Kan ini akan jadi pemantauan pusat. Nah, ini kan ada keluhan kemarin bahwasanya penyaluran BLT desa yang dibuat per bulan ini menghambat, menyulitkan teman-teman di pemerintahan desa dalam penyalurannya. Sebetulnya kan ini tidak perlu menunggu semua desa lengkap gitu ya. Yang kami lihat memang Pasuruan dia seberapa desa ada diajukan gitu. Bahkan kadang-kadang ada 2 desa, ada 1 desa, ada 5 desa diajukan. Ya monggo silakan. Nah kalau untuk Kabupaten Malang kami lihat dikumpulin agak banyak gitu ya. Mungkin kisaran 30 desa, 70 desa baru diajukan. Kalau untuk Kota Batu karena hanya 19 desa, saya lihat kadang-kadang hanya dibagi 2 batch gitu ya. Ada yang 10 desa, nanti 9 desa, nanti sisanya. Kadang-kadang juga dulu diajukan dalam 3 batch ya, dibagi dari 19 desa tersebut dibagi dalam 3 kelompok gitu. Monggo silahkan. Nah jadi itu Bapak Ibu, dari pertemuan pada siang hari ini, kami ingin minta bantuan, dukungan Bapak Ibu sekalian untuk segera mengajukan penyaluran BLT desa sampai hak yang untuk bulan September. Karena itu akan kami bayarkan, disalurkan ke rekening kas desa. Kami pastikan SP2D-nya kalau semuanya itu sudah Bapak Ibu lengkapi, kami terbitkan di bulan September ini. Nah itu mungkin pengantar dari kami. Mungkin itu saja, nanti setelah ini Mas Ponco akan menyampaikan secara teknis seperti apa di Omspanya, karena kan ada yang penggunaan user DPMD, ada juga penggunaan user dari teman-teman BKAD yang melakukan approval-nya gitu ya. Mungkin itu saja dari kami, nanti untuk berikutnya sesi tanya jawabnya ya nanti setelah paparannya Mas Ponco. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembukaannya dari Pak tadi. Baik, untuk acara selanjutnya, kita akan langsung masuk ke inti acara, yaitu terkait paparan tentang relaksasi dan percepatan BLT desa di lingkup KPPN Malang yang akan dibawakan oleh Mas Ponco. Baik, kepada Mas Ponco, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Kedengaran nggak suara saya? Baik, terima kasih Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin Putus. Nggak kedengeran, Bos. Baik Pak, mohon izin absen dulu. Untuk BKAD Malang udah hadir, di daftar kami belum ada nih. BKAD Batu udah, Pasuruan udah, DPMD Malang, Pak Eko udah hadir? Siap. Siap, oke. Dari Batu, DPMD DP3AP KB udah ada. Dari Pasuruan, Bu Yati DPMD-nya udah hadir belum? Baik, kelihatannya belum hadir DPMD Kota Kabupaten Pasuruan. Kita mulai aja ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, tadi udah disampaikan oleh Pak Teddy. Paparan tadi sebetulnya udah
termasuk materi yang ingin saya sampaikan, yang akan saya sampaikan. Jadi bahwasanya pada siang hari ini kami KPPN Malang selaku KPA penyaluran dak fisik dan dana desa, dalam hal ini khusus untuk hari ini adalah pembahasan terkait dengan dana desa. Acara hari ini adalah penyampaian relaksasi penyaluran BLT dana desa. Karena kemarin sudah keluar surat edaran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan SE nomor 7 tahun 2021 yang di sana mengamanatkan untuk dilakukan relaksasi penyaluran BLT desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih cukup tinggi angka tren kenaikannya, tren kasusnya. Saya izin langsung share screen. Nah, Pak Presiden dalam acara dengan seluruh kepala daerah pada tanggal 19 Juli kemarin, di sana beliau menganggap bahwa penyaluran BLT dana desa itu masih kurang sekali, baru 25% sampai dengan bulan Juli. Sehingga perlu dilakukan akselerasi penyaluran dana desa untuk mendukung masyarakat miskin yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Akibat dari arahan Presiden tersebut, muncullah revisi PMK 17. PMK 17 itu kan mengamanatkan, kalau Bapak Ibu ingat, harus ada alokasi dari dana desa 8% untuk penanganan COVID. Itu munculnya di PMK 17 itu. Nah, kemudian karena COVID semakin meningkat karena ada varian baru, sehingga untuk menanggapi arahan Presiden tadi dimunculkanlah surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor 7 tahun 2021 yang intinya di sana percepatan penyaluran dana desa untuk bantuan langsung tunai desa. Jadi fokusnya adalah bagaimana masyarakat miskin di desa yang terdampak pandemi COVID-19, mereka bisa memiliki daya beli melalui penyaluran BLT desa ini yang dipercepat. Dipercepat di sini, kalau kami KPPN Malang selaku KPA penyaluran, artinya ada syarat-syarat tertentu yang tidak dikurangi, tapi persyaratan itu akan digeser yang semula di tahap 1 menjadi tahap 2. Kemudian ada syarat-syarat laporan penyerapan BLT yang harusnya dilakukan tiap bulan, nanti dilakukannya tidak tiap bulan, tapi pada saat penyaluran dana desa tahap berikutnya. Nah, ini inti daripada di SE 7 tadi, ada relaksasi penyaluran dana desa sama pemberian penegasan mengenai mekanisme pendataan desa. Apa yang berubah terkait dengan relaksasi penyaluran BLT desa? Kalau poin 1, saya rasa Bapak Ibu semuanya di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu itu udah terlewati semua ya. Karena tadi seperti laporannya Pak Teddy bahwa BLT di bulan pertama dana desa tahap pertama udah 100% ya Pak ya. Nah, jadi yang tahap pertama peraturan desa terkait dengan APBDes ini udah lolos semua sebenarnya di KPPN Malang. Yang menjadi perhatian di poin 2 dan 3. Nah, syarat penyaluran BLT desa. Selama ini Bapak Ibu mungkin ketika menyalurkan BLT desa, misalnya BLT desa bulan kedua, maka harus menyampaikan laporan realisasi BLT desa bulan pertama terlebih dahulu. Nah, dengan ada relaksasi itu, untuk laporan realisasi untuk pencairan BLT bulan kedua misalnya, laporan realisasi BLT bulan pertama belum disampaikan terlebih dahulu, belum sebagai syarat salur untuk penyaluran BLT bulan kedua. Dan seterusnya BLT bulan ketiga tidak mensyaratkan laporan realisasi penyaluran BLT bulan kedua dan bulan pertama. Itu perubahan yang pertama.
Terus perubahan yang ketiga dari poin ketiga, mengubah pola penyaluran dana desa untuk BLT desa yang semula bulanan menjadi 3 bulanan. Dua poin itu yang ingin kami sampaikan di sini. Oke, yang pertama, laporan realisasi BLT desa bulan sebelumnya belum atau tidak menjadi syarat salur pencairan bulan BLT desa bulan berikutnya. Yang kedua, penyaluran BLT desa yang semula bulanan dilakukan menjadi 3 bulanan. Itu poin yang ingin kami sampaikan. Terus bagaimana caranya? Nah, karena di sini kita bekerja dengan sistem dalam hal ini adalah OMSPAN, maka perubahan peraturan ini, perubahan kebijakan ini tentunya harus diikuti dengan pengembangan aplikasi OMSPAN itu sendiri. Infonya semalam sudah dilakukan pengembangan terkait dengan aplikasi OMSPAN untuk relaksasi penyaluran BLT desa ini. Di sini di layar Bapak Ibu bisa melihat ini contoh bagi desa yang belum salur BLT. Saya rasa di KPPN Malang udah nggak ada lagi ya. Cuman tadi nanti di belakang saya juga ada contohnya. Ini contohnya ya. Nah ini contohnya. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy ya. Nah ini data saya ambil hari ini. Tadi jam berapa ya? Jam 10-an kalau nggak salah. Itu kalau kita lihat di sini bulan pertama BLT desa bulan pertama itu udah tersalurkan semua. Untuk Kabupaten Malang udah 377 desa, Pasuruan 341 desa, dan Kota Batu 19 desa. Kita beranjak ke yang Februari. Februari ternyata di sana ada Kabupaten Pasuruan ada 5 desa yang belum salur. Kita contoh ya, bagaimana dengan adanya relaksasi ini. Tadi dari sebulan menjadi dari bulanan menjadi 3 bulanan. Sekarang tanggal 22 Juli. Berarti 22 Juli kalau mau diajukan sekarang nggak apa-apa, sore ini, besok diproses. Nah, anggaplah ini yang kurang 5 desa ini diproses diajukannya besok. Tadi dikatakan bahwa pengajuan itu bulanan, 3 bulan sekali. Berarti untuk yang 5 desa ini, Bapak Ibu, ini saya minta mohon maaf Kabupaten Pasuruan jadi contoh ya. Untuk yang 5 desa belum salur BLT desanya di bulan Februari, seandainya diajukan besok, berarti besok mengajukannya Kabupaten Pasuruan ini bikin batch-nya adalah batch untuk penyaluran bulan Februari, diproses seperti biasa di OMSPAN. Kemudian kalau udah selesai, bikin lagi proses lagi penyaluran BLT untuk 5 desa ini untuk bulan Maret. Udah selesai di OMSPAN, kemudian bikin lagi 1 batch lagi untuk penyaluran BLT bulan keempat. Jadi 2, 3, 4. Kemudian diajukan prosesnya seperti biasa, Bapak Ibu nggak usah bingung, di OMSPAN seperti biasa prosesnya. Hanya dibuatnya dalam 1 kali pengajuan 3 bulan. Jadi 5 desa tadi untuk bulan Februari diproses seperti biasa, bulan Maretnya diproses seperti biasa, bulan Aprilnya diproses seperti biasa, kirim ke KPPN. Nanti KPPN akan memprosesnya juga, akan ada muncul 3 SP2D nanti, SP2D bulan Februari, SP2D bulan Maret, sama SP2D bulan April. Surat pengantarnya bagaimana Pak? Apakah surat pengantarnya dibikin terpisah satu-satu per bulan atau jadikan satu? Surat pengantarnya tetap dijadikan satu. Tapi di sana harus diberikan keterangan. Di form surat pengantarnya kan seperti ini ya, sesuai dengan PMK 222. Nah di sini diberikan keterangan Bapak Ibu. Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT dengan rincian sebagai berikut: BLT desa bulan Februari, BLT desa bulan Maret, BLT desa bulan April. Dirinci seperti itu, nggih. Nah, nanti kami terbitkan SP2D, SP2D-nya ada 3.
Jadi di sini cuman yang berbeda cuman penyalurannya yang selama ini bulanan. Harus menunggu realisasi bulan berikutnya baru bisa mencairkan bulan berikutnya. Kalau sekarang enggak, Bapak Ibu semuanya bisa menyalurkan 3 bulanan ke KPPN. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mencoba nih langsung membuat lebih dari 3 bulanan? Misalnya ini yang pertama yang besok mau diajukan bulan 2, 3, 4. Misalnya iseng-iseng mau input yang bulan Mei, nggak bisa, otomatis di ONSPAN akan tertolak, nggak akan muncul nama desanya. Karena di sana udah secara sistem udah terkunci kalau Bapak Ibu semuanya di hari yang bersangkutan, di tanggal 23 Juli udah mengajukan BLT desa untuk 3 bulan, maka tidak bisa lagi buat BLT desa untuk 5 desa ini loh ya. Untuk 5 desa ini nggak boleh lagi buat pengajuan lagi untuk bulan kelima untuk 5 desa ini. Tapi kalau untuk selain 5 desa ini nggak apa-apa, karena ini udah otomatis terkunci. Sampai sini, intinya ini yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Cuma ini aja yang ingin kami sampaikan. Nah, nanti polanya seperti apa? Masing-masing kabupaten kota sebenarnya silakan memiliki pola tersendiri. Kalau saya gampangannya gini ya. Kayak Kabupaten Pasuruan tadi kan di bulan Februari sisa 5 yang belum, maka diajukan dulu nih tanggal besok diajukan BLT desa untuk 5 desa itu tanggal bulan 2, 3, 4. Nanti tanggal 24, 25 kan Sabtu Minggu, 26 bisa mengajukan lagi untuk 5 desa tadi bulan 5, 6, 7. Nanti bulan tanggal 27-nya hari Selasanya ajukan lagi untuk bulan 8 sama 9. Selesai nih di sini. Kemudian ini sisa ini diajukan lagi. Sisa ini 631 juga sama kasusnya. Kalau ini kan berarti kasusnya untuk Malang sama Pasuruan. Malang sisa 6 desa di bulan Maret. Bisa ngajukannya besok mungkin untuk 6 desa ini untuk bulan 3, 4, 5. Hari Seninnya 6, 7, 8. Hari Selasanya bulan 9. Jadi intinya ini. Nah, kami harapkan kalau bisa, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy, bahwa penyaluran BLT desa sampai bulan September diharapkan sudah diajukan ke KPPN di bulan Juli ini nggak Pak? Nah, kami harapkan tanggal 29 Juli hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis untuk BLT desa sampai dengan bulan September kami harapkan sudah diterima di KPPN Malang. Karena nanti tanggal 30-nya supaya bisa terbit SP2D. Tanggal 30 bisa kami proses sampai tanggal 12 sampai jam 12. Tanggal 30 itu SP2D tertanggal 30 Juli ya Pak ya. Kalau diproses di atas jam 12 di tanggal 30 tertanggalnya nanti awal Agustus. Makanya kami harapkan di tanggal 29 Juli ini mohon maaf, tanggal 29 Juli ini seluruh persyaratan pastikan PIC di DPMD sama BKAD dapat memastikan seluruh desanya sudah terbayar BLT-nya sampai dengan bulan September. Oke, Bapak Ibu, intinya itu yang kami sampaikan. Ini pesan dari pusat, langkah strategisnya sudah disampaikan semua tadi. Kalau ini yang jadi poin kami, poin nomor 2, permintaan penyaluran dana desa tidak perlu menunggu semua desa siap. Mungkin di sini ada kecamatan yang hadir. Kemarin terinfo dari link permasalahan yang saya sempat share terkait dengan penyaluran dana desa. Ada yang menginfokan kecamatan, ada salah satu kecamatan yang menunggu penyaluran dana desanya itu semua desa siap salur terlebih dahulu baru diajukan ke DPMD. Nah, kami sampaikan di sini bahwa penyaluran dana desa tidak perlu menunggu semua desa siap. Baru 5 desa yang siap silakan diajukan, 10 desa siap silakan diajukan.
Oke. Terus yang ketiga ini yang penting juga, sampai segera mengajukan permintaan penyaluran BLT Desa untuk penyaluran sampai dengan bulan September 2021 pada bulan Juli 2021. Poin yang keempat, tadi seperti dikatakan, di Kota Batu khususnya, surat pengantar masih ditandatangani oleh wali kotanya. Kita tahu kalau wali kota susah ditemui karena beliau sibuk, agendanya banyak. Mungkin kalau itu menjadi salah satu penghambat penyaluran, percepatan penyaluran di Kota Batu, dapat didelegasikan kepada Kepala BKAD maupun Kepala DPMD-nya. Tentunya harus ada SK penunjukan dari wali kota. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Monggo kita buka forum diskusinya. Penanganan COVID yang utama adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten dengan Sepi, Kota Surabaya, Pak, sedangkan Sekali ya suara. Iya. Dari mana ini? Mohon izin, yang bertanya kami persilakan. Oke. Halo Bapak Ibu yang ingin bertanya pada monggo. Pak Ponco, kami dari DPMD Kabupaten Pasuruan. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ponco. Kami dibuat contoh. Dengan Ibu cantik ini pasti suaranya bagus soalnya. Bu Ismina Pak Ponco. Ya, Bu Ismina. Pak Ponco. Alhamdulillah sehat. Monggo. Alhamdulillah kami dibuat contoh sehingga kami bisa punya gambaran. Yang pertama yang ingin kami tanyakan terhadap desa kami yang 5 itu secara otomatis kami harus menginputkan untuk sampai dengan bed pertama. Yang tadi panjenengan berikan contoh, prosesnya seperti biasa, berarti kami menginput Februari, Maret, April. Untuk yang 5 desa. Nah, kalau yang saya lihat di dalam paparan penjenengan, itu bisa diinputkan lagi di tanggal 26. Nah, pertanyaan kami, apakah harus menunggu pengajuan dari desa atau secara langsung kami akan menginputkan bed yang kedua? Terus kemudian pertanyaan berikutnya, untuk desa-desa yang lain yang sepertinya di bulan keempat ada kekurangan berapa, kelima kekurangan berapa, apakah seperti itu untuk proses penginputannya tanpa ada pengajuan dari desa? Mungkin itu dulu Pak Ponco. Baik, terima kasih Bu Ismi. Langsung saya tanggapi ya. Jadi gini, proses di Omspan terkait dengan relaksasi penyaluran BLT desa prosesnya sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. Paling nanti waktu pengajuan dana desa tahap kedua maupun tahap ketiga, di sana memang akan ada satu permintaan laporan, yaitu laporan realisasi dana penyaluran BLT desa. Itu aja perubahannya. Terus bagaimana terkait dengan 5 desa ini di Kabupaten Pasuruan yang sampai dengan bulan Februari BLT desanya belum cair? Apakah harus menunggu hari berikutnya sampai SP2D-nya jadi? Sebenarnya tidak, Bu.
Tapi secara aplikasi, secara sistem, dalam satu hari untuk desa tersebut hanya bisa diproses pengajuan BLT desanya maksimal 3 bulan. Dalam satu hari. Dalam satu hari maksimal 3 bulan. Ya. Kalau Omspan sebelumnya, kalau kita berbicara sebelumnya, kalau Ibu mengajukan BLT desa bulan 2 misalnya, belum kami apa-apakan, belum kami verifikasi, Ibu mau mengajukan BLT bulan ketiga, tidak bisa secara sistem. Nunggu kami verifikasi dulu. Ya kan? Nah sekarang enggak. Sekarang Ibu bisa, walaupun kami belum proses, KPPN belum proses, KPPN belum verifikasi datanya, itu bisa mengajukan. Tapi untuk khusus BLT desa, dalam satu hari untuk desa tersebut maksimal 3 bulan. Jadi kalau seperti itu maksimal dalam satu hari 3 bulan, berarti kalau Ibu mau mengejar supaya ini di bulan Juli mau dicairkan sampai dengan bulan, harus dicairkan sampai dengan bulan September, kalau mau berurutan, kami kalkulasikan seperti ini, kami formulasikan seperti ini. Besok Jumat, ajukan untuk bulan Februari, Maret, April. Nanti Seninnya ajukan lagi untuk bulan Mei, Juni, Juli. Untuk bulan Agustus sama September diajukan hari Selasanya. Untuk kasus-kasus yang masih tersisa di bulan-bulan berikutnya juga sama. Polanya sama. Nah, ini hanya salah satu contoh simulasi nggih Bu Isming ya. Tidak harus tanggalnya 23, 26, 27 enggak. Ini hanya contoh simulasi. Kalau mau dibikin berurutan seperti ini. Kalau nggak mau dibikin berurutan, asalkan tidak lebih dari tanggal 29 Juli ya monggo. Misalnya tahap pertamanya 23 Juli, bulan Februari, Maret, April. Nanti tanggal 27-nya bulan Mei, Juni, Juli. Nanti tanggal 28-nya bulan Agustus, September monggo. Siap. Terus apakah pengajuannya harus menunggu permintaan dari desa? Tidak. Karena tadi persyaratan penyaluran selama ini kan sebelum ini berlaku, selama ini kan Ibu masih menunggu laporan realisasi penyaluran BLT desa bulan sebelumnya dari desa kan? Ibu baru bisa mengajukan di Omspan. Sekarang tidak. Sekarang BPMD harus bikin matrik data. Mana sih desa-desa yang sampai dengan bulan September kok belum cair? Nah itu bisa langsung mengajukan ke BKAD-nya. Jadi harus menunggu permintaan dari desa. Nanti baru Ibu minta data dari desa ketika akan cair dana desa tahap kedua. Karena dana desa tahap kedua, salah satu syarat salurnya adalah laporan realisasi penyaluran BLT desa sampai dengan bulan berkenaan. Misalnya dana desa tahap keduanya untuk 5 desa tadi nanti dicairkan di bulan Mei misalnya. Padahal Ibu KPPN udah menyalurkan BLT desa untuk 5 desa tadi sampai dengan bulan September. Karena dana desa tahap 2 di bulan Mei, berarti nanti yang harus BLT desa yang harus sudah dibayarkan ke KPM penerima manfaat di 5 desa tadi baru sampai dengan bulan Mei kan realisasinya. Berarti masih ada sisa di RKD untuk BLT desa dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Itu jangan dibayarkan dulu nggih sampai Mei nggih. Nah, nanti dana desa tahap 2 dicairkan di bulan Mei, berarti nanti Ibu harus minta laporan realisasi penyaluran BLT desa untuk 5 desa tadi sampai dengan bulan Mei. Nanti Ibu input nih di laporan realisasi BLT di usernya DPMD, Ibu input. Jika Ibu belum input laporan realisasi penyaluran BLT desa sampai dengan bulan Mei, nanti desanya tidak bisa muncul ketika Ibu mau mengajukan penyaluran dana desa tahap kedua untuk 5 desa tersebut.
Oke, Bu Ismi. Oke, paham. Jadi pada intinya, kalaupun BLT desa sudah salur sampai dengan bulan September, itu tetap prosesnya seperti biasa. Namun di saat desa mau mengajukan dana desa tahap 2, nah itu yang terkendala ya, selama desa belum membuat laporan realisasinya. Apa seperti itu, Pak Ponjo? Oke. Jadi penyaluran dana desa tahap kedua, salah satu syaratnya adalah DPMD berdasarkan laporan dari desa telah menginput laporan penyaluran BLT desa sampai dengan bulan berkenaan. Bulan berkenaan kapan? Bulan berkenaan adalah bulan pada saat pengajuan dana desa. Oke. Oke, paham Pak Ponco, terima kasih penjelasannya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin dari Kabupaten Pasuruan sudah bertanya, mungkin dari Kota Batu atau Kabupaten Malang kami persilakan. Pak Ponco. Halo. Halo. Dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKD Kabupaten Pasuruan. Oh, Bu Yeti. Monggo Bu. Ya, mau tanya yang masalah 5 desa tadi, Pak. Ya, siap. Monggo. Yang 5 desa tadi itu, kan kita sudah pengajuan yang bulan kedua. Oh, yang hari ini itu belum saya proses sengaja, ya. Oh, gitu. Yeah. Berarti itu di cancel atau gimana, Pak? Nah, lebih baik di cancel dulu aja, ya. Yang hari ini saya tolak dulu. Nah, berarti nanti Ibu bikin surat pengantar baru, surat pengantar untuk pengajuan, di surat pengantar yang dibunyikan pengajuan BLT desa bulan Februari, Maret, April. Ya. Oke, nanti Ibu tagging lagi desanya, kemudian diajukan. Kan diajukannya kalau bisa hari ini, berarti nanti hari ini udah bisa terproses untuk yang bulan sampai dengan bulan April, nggih. Nanti Senin diajukan lagi Mei, Juni, Juli. Oh gitu. Berarti yang tadi itu nggak jadi ya Pak ya? Di cancel, di pending. Belum saya tolak sih. Ditolak semua aja wes Pak. Saya buatkan itu surat pengantar yang baru. Baik, ya. Oke, terima kasih Pak Ponjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami silakan untuk daerah lain. Mungkin dari PKAD ingin dipertanyakan terkait desa yang dalam pengakuannya. Kami persilakan. Pak Eko, hari ini juga ada pengajuan dana desa nggak? Itu mau ditolak atau diteruskan, Pak? Mohon izin Pak Ponco. Iya, monggo. Oke, kalau untuk BLT bulan 3, 5 desa dilanjut saja. Soalnya yang sekarang saya mengajukan yang tahap 2 desa mandiri. Sudah saya naikkan BKAD. Tahap 2 desa mandiri kalau diajukan sekarang harus desa mandiri itu BLT-nya udah cair sampai bulan apa aja nggak Pak? Ada ininya nggak? Ada datanya nggak? Sampai bulan terakhir sampai bulan 5. Semuanya untuk desa mandiri sampai bulan 5 ya, semua. Baru 7 desa yang saya naikkan. Oh, berarti nanti Bapak harus ngikut ini dulu, laporan realisasi BLT desa sampai dengan bulan Mei. Ya, sudah saya tandai dan naik ke BKAD. Iya. Berarti saya lanjut ya yang Kabupaten Malang ya. Ya, siap. Jadi besaran daripada BLT dana monggo dari Kota Batu mungkin. Batu mungkin sobat. Ada perwakilan dari DPMD dari DPMD Batu mungkin Pak Rudi Isma. Dari pagi ngabarin aku. Dia kok nggak ada Rudi, siapa yang follow saya? Monggo, atau lagi ada yang ingin disampaikan kembali?
Baik, silakan BKAD Kota Batu. Maaf Pak, untuk yang dari BKAD Kota Batu, yang Mas Rudi masih isoman. Oh, Iya. mungkin dari DPMD-nya Bapak. Oke, sambil menunggu pertanyaan lagi ya. Ini untuk ini aja, untuk informasi aja bahwa kami tadi dikatakan Pak Teddy di awal ada informasi bahwa ada di salah satu KPPN ada informasi penyaluran dana desa itu terhambat ya Pak ya, terhambat. Nah, jadi kami di kami kalau ada pengajuan dana desa itu ada muncul seperti ini di beranda kami di Ombudsman, otomatis muncul seperti ini. Awalnya itu warnanya hijau Bapak Ibu. Hijau artinya itu baru diajukan atau masih dalam tahap SOP kami itu. Kalau di SOP-nya 7 hari kerja ya Pak ya. 7 hari kerja sejak pengajuan, syaratnya lengkap di Ombudsman. Maksimal 7 hari kerja pasti akan kami terbitkan, harusnya kami terbitkan SPM-nya, harusnya kami terbitkan SP2D-nya. Warning kami ada di sini. Kalau sampai tanggal 7 hari kerja setelah ini diterima belum kami apa-apakan Bapak Ibu, ini akan berubah menjadi warna kuning, oranye. Nanti hari berikutnya belum kami proses, hari ke-9 belum kami proses berubah warna merah. Dan ini juga menjadi IKU kami, indikator kinerja utama kami. Makanya ini akan kami jaga supaya warnanya bisa hijau, jangan sampai kuning. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ada KPPN yang menghambat, KPPN yang istilahnya kalau informasi dari Pemda kemarin juga ada salah satu widaswara di Balai-Diklat Keuangan Malang menyampaikan bahwa ada pesan aturannya itu gimana sih Pak kemarin, intinya sering berubah-ubah, terus seolah-olah penyaluran BLT desa itu ribet karena dilakukan bulanan. Mungkin ini relaksasi ini selain untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat menangani pandemi COVID, juga untuk mengakomodir daripada keluhan-keluhan itu nggih Pak nggih. Salah satunya itu. Jadi kami pastikan bahwa kami KPPN, khususnya KPPN Malang, sudah tersertifikasi ISO, kami udah BBK, BBPM. Kami pastikan prosedur yang kami lakukan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan SOP. Kami jaga ini supaya tidak warnanya kuning. Kami jaga ini supaya tetap hijau. Kami proses. Misalnya hari ini diajukan, belum bisa kami proses hari ini, maksimal besok insya Allah saya proses. Saya sama Pak Rifki berkoordinasi untuk mendukung pencairan SP2D atas pengajuan dana desa, khususnya BLT desa yang dilakukan oleh teman-teman di BKAD, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan maupun Kota Batu. Tapi kami juga minta kerjasamanya. Di sini kan banyak teman-teman desa ya yang bergabung, teman-teman desa, kecamatan, DPMD, BKAD, dokumen-dokumen yang diupload, cara salurnya karena dalam bentuk PDF, kalau bisa PDF-nya yang jelas. Supaya ini tetap kami jaga warnanya hijau, kami proses sesuai dengan SOP. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami KPPN Malang tidak pernah menghambat penyaluran dana desa, akan kami proses penyaluran itu sesuai dengan SOP jika syarat salurnya yang disampaikan di aplikasi Ombudsman sudah sesuai dengan PMK 222, PMK 69, surat edaran dari Perimbangan Keuangan, maka akan segera kami proses. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Jika dari tidak, Singosari, Pak. Singosari. Singosari, kecamatan atau desa? Ya, kecamatan. Dari pendamping desa, ya. Pendamping desa Singosari, Pak. Gini, Pak. Artinya dengan adanya PPKM Mikro ini darurat, maka di bulan Juli ini sampai bulan September harus tersalur semua gitu kan ya.
Rekeningnya sampai bulan Juli ya. BLT desa pastikan untuk seluruh desa di kecamatan, pastikan untuk desa di seluruh Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, untuk BLT desanya sampai dengan bulan September sudah disalurkan di bulan Juli. Salurkan dalam artian udah diajukan pengajuannya ke KPPN sampai dengan di bulan Juli ini. Oh gitu ya. Oke, siap. Ya, Pak. Mohon tak tegaskan sedikit, Pak. Jadi kalau nanti kita salurkan sampai bulan September di bulan Juli ini, nah karena sekarang posisinya masih bulan Juli, uangnya itu kan pastinya sudah ada di rekening kas daerah di posisi bulan Juli. Nah, yang boleh dibayarkan dari rekening kas desa kepada KPM itu karena sekarang masih bulan Juli ya hanya bisa sampai dengan bulan Juli. Oh gitu ya. Nanti yang bulan Agustusnya dan bulan September ya akan disalurkan sesuai bulan yang bersangkutan. Oh gitu ya. Uangnya posisinya ada di rekening kas desa, tapi yang jatah bulan Agustus dan September ya tidak disalurkan dulu ke KPM-nya. Ya. Sampai bulan itu gitu datang gitu, Pak. Tapi posisi uangnya sudah siap di rekening kas desa yang sampai dengan bulan September itu tadi, Pak. Itu, Pak. Ya, betul. Tadi kan sepintas sepertinya kan di bulan Juli ini September harus tersalur semua kan gitu. Betul. Jadi hanya tertampung ya, yang bulan Agustus sama September hanya tertampung di rekening desa gitu aja ya. Betul. Uangnya sudah ada di rekening kas desa, sudah kami salurkan. Tapi dari rekening kas desa ke KPM-nya, keluarga penerima manfaat, yang boleh dibayarkan sekarang karena masih bulan Juli ya sampai dengan hak bulan Juli saja, gitu Pak. Ya oke. Makasih. Yang hak bulan Agustus dan September ya Bapak salurkan di masing-masing bulan tersebut, gitu. Ya. Betul nuwun. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya izin menyimpulkan dari paparan saya. Yang pertama, syarat salur BLT desa tidak mensyaratkan laporan penyerapan BLT desa bulan sebelumnya. Yang kedua, periode penyaluran BLT desa yang semula bulanan sekarang dilakukan 3 bulanan. Proses penyalurannya di Omspan sama. Jadi masing-masing bulan prosesnya sama. Hanya diajukan 3 bulanan. Maret, April, Mei. Juni, Juli, Agustus, September. Pengajuannya maksimal sampai dengan bulan September. Pengajuan BLT desa sampai dengan bulan Desember diajukan ke KPPN melalui aplikasi Omspan oleh BKAD paling lambat tanggal 29 Juli. Paling lambat 29 Juli. Kenapa tanggal 29 Juli? Supaya SP2D-nya bisa terbit di tanggal 30 Juli. Oke. Karena SP2D-nya sudah terbit untuk BLT desa sampai dengan bulan September, uangnya udah masuk di rekening kas desa untuk BLT desa sampai dengan bulan September, kami tekankan bahwa untuk yang disalurkan kepada penerima KPM adalah BLT desa sampai dengan bulan Juli. Jadi ada sisa uang nih di RKD dari BLT desa untuk periode bulan Agustus, September. Nah, sisa uang tadi silakan kalau mau dibayarkan di bulan Agustus untuk yang periode Agustus ya Bang ya. Di bulan September untuk yang periode September. Kemudian kesimpulan berikutnya, untuk BLT bulan Oktober, November, Desember baru bisa diajukan nanti di bulan Oktober. Sama 3 bulanan. Jadi nanti bulan Oktober kami harapkan BLT sampai dengan bulan Desember
sudah masuk semua di KPPN Malang. Di bulan Oktober kami harapkan untuk BLT desa sudah selesai semua untuk sampai dari periode Oktober sampai Desember. Oke. Untuk surat pengantarnya, karena tadi 3 bulanan, cukup dibuat 1 surat pengantar, tapi diberikan keterangan penyaluran BLT desa untuk bulan berapa sampai bulan berapa. Yang tanda tangan, jika memang kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, merasa sulit ditemui atau sulit diminta tanda tangan, dapat dilimpahkan tanda tangannya kepada kepala BKAD maupun kepala DPMD. Dengan catatan ada pelimpahan wewenang penandatanganan dari wali kota maupun bupati. Demikian Bapak Ibu kesimpulan dari paparan saya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, monggo untuk dilakukan penutupan oleh Kepala KPPN. Baik, terima kasih kepada Mas Komporo terkait relaksasi dan percepatan BLT desa di pertengahan kedua ini ya, di tahun 2021. Baik, mungkin sebelum kita tutup, mungkin akan ada closing statement sedikit dari Kepala KPPN Malang. Kepada Pak Teddy kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Mas Ponco yang sudah memaparkan secara teknis detail mekanismenya, bagaimana nanti Bapak Ibu harus mengajukan BLT desa tadi ini yang untuk hak sampai dengan bulan September. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari pemaparan ini tadi cukup singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti juga Mas Ponco akan share materinya di link chat ini dan juga di grup-grup PAG yang kita sudah bangun. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mekanisme teknisnya, kalaupun masih ada yang belum dipahami, nanti silakan di grup PAG yang sudah kita bangun, Bapak Ibu silakan berkonsultasi. Harapan kami melalui kegiatan hari ini, Bapak Ibu bisa segera berkonsolidasi antara DPMD, BKD, BKAD, dan pemerintahan desa, tentunya dengan kecamatan dan pendamping desa, untuk kita sama-sama memastikan penyaluran BLT desa ini bisa segera terrealisir untuk yang sampai dengan bulan September, yang juga akan kami upayakan SP2-nya, SP2D-nya, pencairannya akan disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas desa di bulan Juli ini. Nah, terkait dengan penyaluran dari rekening kas desa ke KPM, tadi kuncinya adalah dibayarkan bisa juga sekaligus, tapi sampai dengan bulan bersangkutan. Misalnya sekarang bulan Juli, berarti nanti ya penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat ya maksimal sampai dengan bulan Juli, gitu ya. Dan informasi ditegaskan kemarin ya bisa dirapel itu. Artinya kalau tadi misalnya Februari sampai Juli belum tersalurkan, ya berarti bisa langsung dibayarkan langsung sampai dengan dirapel untuk sekian bulan gitu ya, sampai dengan bulan Juli pada saat posisi saat ini. Nanti bulan Agustus dan Septembernya ya disalurkan di bulan berkenaan tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kami tadi juga ditegaskan Mas Ponco memastikan seluruh mekanisme penyaluran ini kita pedomani SOP yang sudah dibakukan oleh pusat gitu ya. Kami akan pastikan tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk memberikan kompensasi atas apapun untuk penyaluran dana desa ini. Tidak ada biaya apapun yang diembankan kepada Pemda, masyarakat gitu ya. Full semua apa yang disalurkan ini diterima di rekening kas desa, dan kami berharap teman-teman yang ada di pemerintahan daerah, desa juga bisa memastikan penyaluran dana desa tersebut, baik yang untuk BLT desa, BLT untuk penanganan COVID gitu ya, maupun juga dana desa non BLT yang untuk kegiatan baik itu di BUMDes maupun juga swakelolanya ataupun juga pekerjaan kontraktualnya bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Karena kita tahu bahwasanya penyaluran ini pastinya akan membawa manfaat khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID ini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami teknis mekanisme penyaluran ini sehingga bisa segera kita realisir. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terkait materi akan kami share di WA grup fisik dan dana desa yang di-create oleh KPPN Malang. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri untuk pertemuan di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.